Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat, keselamatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara pendampingan individu 2. Sebelum memasuki acara inti, saya ucapkan selamat datang pengajar praktik Ibu Yeti Mayasari SPD MPD. Sebelum mulai acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai acara pada hari ini, selanjutnya acaranya yaitu adalah sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sumengkol, Bapak Purwanto SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin yang saya hormati Ibu Maya selaku pendamping dari Ibu Ita Marimara selaku CGB. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah pada hari ini Ibu Ita mengatakan melaksanakan kegiatan pendampingan ibu yang kedua. Jadi yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilalui oleh seorang CGB. C calon, guru, P-nya pekerja. Jadi masih berproses menjadi guru pekerja. Nah, agar menjadi guru pekerja nanti ditandai dengan sertifikat. Agar memperoleh sertifikat harus berproses mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah disusun, ditata rapi, sudah didesain bagaimana oleh BPJP dan mendapatkan juga pendampingan dari pengajar praktek. Dalam hal ini mendapatkan pendampingan dari Bu Maya pada saat ini yang kedua kalinya. Mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Bu Maya di SD Sumengkol. Mohon maaf keberadaan SDN kami juga begini bukan dengan keberadaan guru penggerak. Kami beserta Bapak Ibu guru yang lain berharap besar pada guru penggerak dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya fasilitas, dengan bertambahnya proses pembelajaran yang dilakukan oleh kementerian dalam BPJP, maka mudah-mudahan bermakna bagi SD kami dalam arti mampu membawa perubahan ke arah yang berkualitas. Artinya perubahan itu bersignifikan dengan kualitas pembelajaran, bersignifikan dengan kualitas satuan pendidikan, dan berpengaruh positif terhadap diri pribadi yang bersangkutan selaku guru. Harapan kami besar sekali kepada Bintang. Jadi Bapak Bintang, kami berharap dengan sebagai guru nanti dapat mengaplikasikan ilmunya. Kami tidak berharap sebuah euforia dan formalitas belaka. Jadi kalau sesuatu hanya euforia dan hanya dokumen-dokumen saja tanpa aplikasi yang benar, itu bagaikan produk yang ada di dalam kertas dan ditumpuk-tumpuk, tidak ada artinya sama sekali. Nah, harapan kami besar, entah nanti berapa pengaruhnya, kami berharap kepada kita dengan menjadi guru penggerak nanti benar-benar mampu menginspirasi, mampu memberikan motor, dan saya mohon kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan dukungan yang penuh
Jangan sampai Bapak Ibu guru yang lain ini tidak berubah mindset. Jadi kita harus berubah mindset. Pola pikir kita harus berubah. Jadi mungkin sama bimbingan Bapak Ibu untuk mendukung kegiatan ini, karena ini semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran, intinya kualitas SDM semoga dan berimplikasi kepada tugas kita seorang guru. Kita itu merasa puas sekali apabila tugas kita seorang guru itu dapat kita laksanakan dengan baik dan memberikan hasil secara optimal. Kan ya, secara optimal. Optimal itu dengan mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan kita secara maksimal. Nah, itu sama bimbingan kepada saya. Jadi mohon berita itu dibimbing dengan betul. Memang berita masih dalam proses. Nanti ada hal-hal yang kurang pas yang mohon dipaskan, dan apabila tidak ada hal yang kurang berkenan dari kami dan Bapak Ibu memberikan pembimbingan serta mohon bimbingan. Akhirnya saya ucapkan selamat, dan dari saya cukup sekian dulu. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purwanto. Acara ketiga yaitu adalah acara sambutan oleh pengajar praktik Ibu Yeti Mayasari SPD FPD. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Purwanto SPD MPD selaku kepala sekolah, yang kami hormati Ibu-ibu guru SDN Sumonro. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala anugerahnya kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, atau tadi sudah disebutkan nama lengkap saya Yeti Mayasari. Saya biasa dipanggil Maya. Saya dinas di SDN Sumber Benih 3 itu Korwil Primbon. Alamat saya juga di sekitaran SDN Sumber Benih 3. Monggo ingkang menawi tidak sangiran sepeda mungkin saged pinara. Dekat sekali dengan Pak saya. Pak Pur, di sini saya sebagai PT kelasnya Bu Intan, kelas 157A, bertugas membersamai Ibu Intan. Saya memimpin Pak Pur, dan saya minta semoga Pak Pur selalu memberikan semangat, juga ibu-ibu guru semua ya. Tanpa semangat, tanpa bantuan, kalau tidak SDN Sumonro, Bu Intan juga tidak bisa berproses. Jangan sampai kalau ada temannya yang masuk TGB terus dinyinyiri. Tapi semoga dengan temannya masuk TGB menjadi kita semakin aku pengen semangat untuk masuk TGB. Terutama yang teman-teman usianya masih panjang ya, untuk berdinas minimal apa ya, tadi yang dikatakan Pak Pur, merubah mindset kita untuk lebih bagus lagi. Ya, kita mengikuti program-program pemerintah, dan pemerintah kan tujuannya untuk memperbaiki mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan itu untuk apa? Untuk anak didik kita. Karena semua kita berkat kita itu juga karena dari murid. Nah, ini nanti diskusi pendampingan individu 2 akan dipimpin oleh Bu Intan. Bu Intan akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan. Apa itu visi dan prakarsa perubahan? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Intan, dan semoga dengan visi dan prakarsa perubahan dari Bu Intan membuat SDN Sumonro juga menjadi lebih baik lagi. Amin. Supaya tidak panjang lebar, karena nanti di akhir saya juga lagi. Sekian dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini merupakan adalah kegiatan dari pendidikan guru penggerak, di mana yang sampai saat ini untuk LMS saya itu sudah di 30%. Jadi sudah 30% perjalanan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini saat ini sampai di pendampingan individu 2, di mana sebelumnya saya sudah melampaui satu modul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. 1.1 saya materi yang saya pelajari adalah filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi dari guru penggerak. Kemudian yang terakhir untuk saat ini 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini akan saya paparkan sedikit tentang visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Inti dari acara pada hari ini adalah sebenarnya menselaraskan apakah visi yang saya buat ini, apakah visi saya ini sudah selaras dengan visi yang ada yang sudah dibuat oleh sekolah kita, yaitu visi SDN Sumengko. Apakah sudah selaras? Nanti kita coba diskusikan bersama-sama. Nah, sebelum itu sedikit saja, pasti kita semua sudah tahu visi itu apa. Visi itu adalah cita-cita kita. Jadi adalah sebuah representasi visual yang kita akan masa depan, penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi langkah pertama kita adalah menyusun visi, kemudian mengaplikasinya atau menerjemahkannya ke dalam misi-misi. Dan ini nanti saya juga mempunyai sebuah prakarsa perubahan. Nah, di sini saya sebutkan juga bahwa yang membersamai saya nanti dari awal sampai akhir nanti saya selesai pendidikan guru penggerak, mudah-mudahan lancar, adalah Ibu Yeti Mayasari SPD NPD, di mana beliau ini adalah kepala sekolah dari SDN Sumber Bening 3 Beringin, juga angkatan 5 guru penggerak yaitu Bapak Ibu, sepertinya saya ingat ini sudah kita pernah menjawab ini pada saat ada pendampingan individu juga oleh dulu itu Bu Tuti ya. Nah, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk yang terakhir kita dan warga sekolah ini paham bahwa dari pertanyaan pemantik ini nanti akan merujuk ke visi sekolah kita. Apakah visi saya ini sudah selaras dengan visi yang setelah kita buat di awal tahun pelajaran ya Pak Boni? Setiap visi itu dibuat di awal tahun pembelajaran ya Pak. Ya, jadi visi itu dibuat di awal tahun pelajaran, tetapi untuk berikutnya bisa direview dan bisa ditetap sama, karena visi itu hanya impiannya. Betul. Cita-cita. Namanya cita-cita itu bisa berubah. Hanya misinya kita tambah. Bapak Ibu mohon untuk mengisi kalimat rupa ini untuk 5 menit saja sambil kita mendengarkan puisi. Puisi ini adalah yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Puisi Aku Melihat Indonesia.
Mohon maaf Bapak Ibu, puisinya yang saya duga ini belum. Sambil mengisi The Bluetooth device is ready to pair. Aku mendengar lautan Hindia bergelora mengganting di pantai liang itu. Aku mendengar lagu Fajar Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi yang kuning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klemen, berbagai dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pantun Malabar, bukan itu lagi pantun Malabar yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Aku mendengarkan lagu Olesye dan Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesye. Aku mendengar Coba nih kan ya. Indonesia. Yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berlutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini,
Sudah ya. Sekarang waktunya membacakan hasil jawaban dari Ibu Guru tentang mata perubahan cita-cita untuk murid. Bisa Bu Dina? Bu Betty? Aku mengenal Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang kalimat perumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita menjadikan murid-murid yang sukses. Selain itu juga berkarakter, di mana karakter tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau disebut B5, di mana profil pelajar Pancasila itu sudah memiliki berbagai macam dimensi, diantaranya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernaladis. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, sehingga kita dapat menggali dan mengoptimalkan kemampuan peserta didik untuk dapat berkembang dengan baik. Dan untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yaitu pendidikan yang berkarakter. Dan selain itu kita juga mengharapkan mereka supaya menjadi murid yang dapat memenuhi di mana terdapat profil pelajar Pancasila. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran berupa ilmu dan pengajaran yang layak sehingga dapat mengubah masa depannya nanti yang lebih baik. Terus selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntut dan membimbing peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi sesuai dengan filosofi belajar dengan orang. Terus untuk yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki potensi, bakat dan kemampuan yang unik dan berbeda-beda, sehingga kita dapat mengoptimalkan kemampuan mereka melalui pembelajaran yang mandiri dan berpusat pada peserta didik. Namun, kita masih perlu mendampingi dan menuntun mereka supaya lebih aktif dan percaya diri dalam mengembangkan pengetahuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Betty Sulistiawati, di mana kita memimpikan murid-murid yang sukses. Betul Bapak Ibu, kita itu selalu bermimpi sebagai dengan selamat dan bahagia. Untuk itulah sebenarnya kita pendidik itu menuntut anak didik kita ini untuk menjadi selayaknya tujuan pendidikan, yaitu menjadi peserta mampu selamat dan bahagia di kehidupannya. Mungkin ada lagi yang bisa menjawab. Mungkin Bu Dina, monggo Bu Dina. Nama saya Dina. Langsung saja saya ingin jawab pertanyaan cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang soleh-solehah, berakhlak mulia, semangat belajar, mampu berpikir kritis dan kreatif, adaptif terhadap perubahan, dan paling penting mereka dapat berilmu dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat Tuhan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kodrat alam, yaitu mengenai potensi yang Tuhan berikan kepada setiap peserta didik itu berbeda-beda dan unik. Kemudian mengenai kodrat zaman adalah yang terkait dengan adaptif terhadap perubahan. Artinya dia mempunyai potensi, tapi dia juga dapat mengikuti perubahan zaman itu
sendiri. Sebagai contoh yang paling nyata di dalam kehidupan kita adalah murid sekarang paling tidak ketika dia baru bangun tidur dia sudah mengerti dengan teknologi. Itu adalah zaman yang sangat perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pembelajaran terdahulu. Aturlah 10 tahun yang lalu dengan sekarang sungguh-sungguh luar biasa perubahannya. Begitu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang mempunyai keunikan keistimewaan masing-masing. Di mana dengan keunikan dan keistimewaan masing-masing itu justru harus kita sebagai guru jeli. Di mana kok kelebihan dan keistimewaan anak-anak itu. Jadi tugas kita sudah menjadi seperti dokter. Maksudnya begini, ketika kita tahu orang itu sakit, dokter tahu dia ketika pasien datang ke dokter bisa mendiagnosa. Nah, kita pasiennya siapa? Murid. Jadi kita harus tahu murid itu dia kelebihan dan apa yang harus dikembangkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan dan penguatan karakter yang baik. Mengapa seperti itu? Kalau guru zaman sekarang itu, kalau akademiknya kita sudah kalah jauh dengan Google. Tapi untuk penguatan karakter Google tidak bisa mengajarkan. Maka guru di zaman sekarang yang harus kita tekankan adalah bagaimana kita bisa mencontohkan karakter dan membuat karakter yang baik itu. Kalau belum jadi dibuka, kalau sudah ya dikuatkan. Kemudian selanjutnya kita di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, ilmu dan budi pekerti yang unggul. Di sini bukan hanya tuntunan, di sini bukan hanya tontonan, dan tetapi juga tuntunan. Tontonan di sini adalah jadi segala tidak tanduk kita sebagai guru sedikit banyak maka akan dicontoh oleh murid-murid kita. Maka dari itu sebisa mungkin kita dapat menjaga marwah kita sebagai guru khususnya di sekolah, karena memang guru itu sebagai sumber contoh yang kalau di rumah ya sudah itu kan mulai konteks kita sebagai pendidik formal. Kalau di sini kita sebagai pusat dari anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang khususnya akhlaknya. Terima kasih. Kemudian kita harus di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensinya. Maksudnya di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kita itu juga guru sebagai tontonan juga sebagai tuntunan. Tontonan apa yang kita lakukan maka akan ditonton oleh siswa dan sedikit banyak maka akan dicontoh. Begitu. Saya sedikit banyak berguru dengan Bu Betty. Terus terang, saya belum pernah mengajar kelas bawah Ibu, karena saya backgroundnya matematika. Kemudian saya juga sudah melewati PPG 1 tahun terakhir ini. Kemudian saya belajarnya di SMP. Kemudian saya alhamdulillah mengabdi di sekolah dasar. Jadi komplit saya mendapatkan pembelajaran dari jenjang terbawah sampai yang teratas di sekolah. Luar biasa pengalamannya. Jadi di setiap tempat maka satu hal yang bisa benang merahnya yang bisa saya dapatkan, kita harus proaktif dengan lingkungan dan situasi. Gitu. Kemudian kita dapat dari sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Jadi saya yakin ketika saya mengajar di setiap jenjang itu, potensinya juga banyak, individunya juga masing-masing tidak bisa disamakan. Maka apakah yang paling penting kalau saya bisa mendapatkan sedikit dari berbagai tempat itu adalah kita harus berbesar hati bahwa belum tentu siswa itu sama dengan
dan harus dibentuk sesuai dengan bakat yang kita miliki. Itu kita harus berbesar hati, Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengenyam pendidikan PPG. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa kata yang saya garis bawahi pada jawaban dari Bu Gina tadi adalah kodrat alam, kodrat zaman, karakter, kemudian ada potensi. Nah, itu nanti kita coba, kita akan melanjutkan ke menghubungkannya ke filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi selama ini kiblatnya pendidikan kita saat ini itu mengarah kepada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Maksudnya adalah di sini seperti layaknya petani. Petani menanam bibit padi, yang ditanam bibit padi, otomatis nanti yang akan tumbuh dan berkembang adalah padi. Tidak mungkin petani menanam padi, tetapi yang tumbuh adalah jagung. Jadi diibaratkan padi itu adalah seorang peserta didik, di mana peserta didik itu mempunyai karakter sendiri. Dia mempunyai sudah akan bertumbuh. Tugas kita sebagai seorang pendidik hanya menuntun pertumbuhannya peserta didik dalam berproses. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan selayaknya petani itu yang memupuk, memberikan air, kemudian memberikan lingkungan yang sehat. Kalau ada hamanya itu disemprot, kemudian kalau ada misalkan kurang air dikasih air. Nah, tugas kita diibaratkan seperti petani itu, yaitu memberikan lingkungan yang nyaman terhadap peserta didik kita, memberikan pupuk, penguatan, memberikan contoh dan sebagainya. Ini pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi, diibaratkan olehnya seperti anak murid dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Jadi bisa saya garis bawahi bahwa bibit yang ditanam padi tidak akan tumbuh menjadi jagung dan atau lainnya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak didik kita seperti yang kita mau kita paksakan. Mereka sudah mempunyai sudah punya kodratnya sendiri, ya. Yang kedua adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini guru itu menuntut, bukan menuntut. Tidak lagi guru harus menuntut anak didiknya, kamu harus bisa menjadi ini. Tidak, tetapi guru hanya menuntut saja perkembangannya peserta didik dalam berproses. Nah, dalam berproses itu saya berpikir, saya berpendapat bahwa untuk proses yang baik, kalau tadi petani memberikan pupuk, kalau guru artinya memberikan apa? Saya berpikir bahwa guru itu harus memberikan pembelajaran yang baik. Nah, pembelajaran yang baik yang bagaimana? Pembelajaran yang baik itu adalah di mana pembelajarannya nyaman, anak didiknya nyaman, menerima ilmu, dan kemudian mereka bisa menjadi dirinya sendiri, tidak karena terpaksa atau bagaimana. Kemudian ada karakter yang kita tanamkan di dalam prosesnya itu. Nah, di mana itu saya akan coba mengambil itu menjadi sebuah misi saya di awal, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Pembelajaran yang bagaimana bisa disebutkan, saya tuliskan di sini adalah pembelajaran yang sekarang itu yang berpusat pada peserta didik itu bisa ketika memecahkan masalah. Itu anak akan berpikir kreatif, ya, memecahkan masalah, menjawab pertanyaan. Berarti dia sudah bisa berpikir kreatif juga, kemudian merumuskan pertanyaan sendiri, berdiskusi, itu berkolaborasi,
mampu memberikan nilai bekerja sama. Jadi kita itu yang kita tanamkan adalah kita tidak bisa sukses sendiri. Kita itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jadi tidak bisa misalkan saya punya program itu sendiri, tidak bisa Bu. Saya butuh bantuan. Saya ketika punya program saya kan butuh bantuan Bapak Ibu gitu. Terus anak-anak juga bisa menjelaskan, belajar untuk berbicara di depan. Kemudian pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam tim dan pada masalah dan proyek. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah pembelajaran di dalam kelas itu tidak lagi guru memberikan guru menceramahi, membacakan ataupun selalu menjelaskan, tetapi diharapkan di sini guru hanya memantik saja. Jadi anak nanti akan berusaha memberikan jawabannya sendiri-sendiri sesuai pemikirannya, kemudian kita yang akan meluruskan atau memberikan penguatan. Ini tadi disebutkan juga sama Bu Dina bahwa kita sebagai guru itu ditonton ya, betul. Apalagi dia guru kelas 1 itu pasti anaknya itu suka meniru. 99% itu anak pasti suka meniru pada di tahap fase yang di bawah itu meniru. Jadi kita sebagai pendidik menurut Yayasan Ki Bangkaro adalah tingkat sosok tulodo, pendidik memberikan teladan, madyo mamakso. Ketika di tengah-tengah terus memulai dan memotivasi siswanya dan tuturi handayani. Jika di belakang harus mendorong siswanya untuk terus maju. Nah, lalu bagaimana visi sekolah kita saat ini? Sudah sesuaikah atau perlu ditambah? Saya akan tampilkan visinya sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, dan berbudi pekerti yang luhur. Ini adalah visi sekolah kita. Bapak Ibu mohon untuk pendapatnya, apakah visi sekolah kita itu menurut Bapak Ibu sudah sesuai dan berikan penjelasannya. Monggo, dimohon untuk Pak Pur menjelaskan. Saya berbangga sekali tadi. Saya ya alhamdulillah lihat Bapak Ibu guru berargumentasi mengambil filosofisnya Pak Kiai Hajar. Guru itu memang harus seperti itu. Jadi menguasai akan berpikir. Ya. Saya sangat senang sekali bermain tadi. Alhamdulillah guru-guru hebat. Jadi punya pemahaman yang alhamdulillah. Ini diskusi hari ini memang sangat bermakna sekali dan menarik bagi kami. Saya sangat senang sekali alhamdulillah. Inilah tugas kita, karena kita sudah mengatakan atau sudah mengakui hidup kita, ya, sudah mengarahkan kita sebagai guru merupakan pilihan hidup. Itu nanti kita harus totalitas, tidak boleh setengah-setengah. Totalitas artinya kita harus total. Baik dari sisi manapun kita bekerja secara totalitas. Jadi kalau kita ikhlas, yakin yang Maha Kuasa akan bekerja. Dan kita akan memulai berkah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bu Yulan ya atas waktu yang diberikan. Jadi visi ini berarti cita-cita atau istilahnya cita-cita yang divisualkan gitu ya, representasi, representatif lah katakanlah boleh dikatakan. Yang jelas visi itu cita-cita yang ingin diwujudkan, cita-cita yang ingin diwujudkan. Nah, sekolah kita ini sudah seringkali sudah kita sosialisasikan, sudah kita melalui diskusi panjang dari tahun ke tahun sudah kita share. Jadi terwujudnya peserta didik yang cerdas, ya. Jadi cerdas ini istilah cerdas sudah kita sosialisasikan, cerdas secara pengetahuannya, ya. Berarti IQ-nya, cerdas secara kognitifnya, berarti cerdas secara emosionalnya, ya kan? Cerdas secara emosional spiritualnya. Jadi itu jadi kata cerdas berarti cerdas secara IQ-nya, pengetahuannya, begitu ya. Cerdas secara emosinya, cerdas secara emosi spiritual. Kita ringkas menjadi kata-kata yang cerdas. Nah,
Berikutnya terampil. Terampil adalah suatu keterampilan. Terampil bukan dengan bayangkan seorang anak SMA yang memperbaiki sepeda motor. Bukan dengan bayangkan anak SMA yang sedang misalkan memperbaiki laptop atau melakukan sesuatu. Tidak. Terampil di sini adalah anak di dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak harus bisa terampil sesuai dengan kodratnya, masanya, potensinya. Itu harus terampil. Ya. Misalnya terampil bagi waktu, terampil melakukan kegiatan sesuai potensi, istilahnya sesuai umurnya dan sesuai potensi yang ada di dirinya. Terampil itu penting. Jadi selain cerdas, karena itu juga terampil. Cerdas saja kalau tidak terampil dalam mengalami kehidupan juga mengalami kesulitan. Kalau jadi diatur tumpuannya adalah keselamatan dan kebahagiaan. Agar anak menjadi bahagia, dia harus memiliki keterampilan itu juga. Keterampilan hidup seorang anak. Nah, jadi hidup itu perlu mulai dari bangun tidur dia harus terampil melaksanakan dan sebagainya. Dalam mata pelajaran juga begitu. Jadi terampil di sini jangan dibayangkan terampil bagi seorang yang ahli dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks ini perlu kita jelaskan karena di sini yang merumuskan kita bersama. Kita hanya mengenal konteks ini adalah terampil sesuai dengan potensinya, sesuai dengan umurnya dan sebagainya. Berikutnya dan budi pekerti yang luhur. Mohon maaf Mbak ini karena kita akan membreakdown dari visinya Bu Intan itu nanti masuk yang mana gitu. Itu saya akan kupas dulu. Ya istilahnya. Lanjut ya. Mohon maaf ini agak kita paparkan lagi ya. Kita hanya mereview dari visi sekolah dan ini ya memang kita bersosialisasi ya, kita sosialiskan ya, juga sering pada orang tua sudah berapa kali kepada kita sering, tapi izinkanlah pada hari ini kita mengulang lagi, mudah-mudahan kita lebih paham. Jadi cerdas sudah kita ketahui ya, ada 3 kecerdasan tadi, terampil sudah. Sekarang ini yang menjadi bahan berbudi pekerti yang luhur. Ingat, lihat ya, budi pekerti yang luhur itu di akhir. Tetapi ingat, sesuatu dimulai dari nilai, value. Value itu nilai sesuatu yang dianggap bernilai. Itu value. Kejujuran, maaf ya, ada pendapat bahwa nilai itu ada nilai kebudayaan material, ada non material. Ini penting. Ini bernilai karena memberikan semangat, tapi ini material, ya kan? Dan ada nilai itu nilai yang non material. Salah satunya keagamaan, salah satunya adalah sesuatu nilai yang itu penting, tapi itu tidak material. Contoh kejujuran, jujur penting, jujur adalah nilai. Disiplin adalah nilai. Tenggang rasa, kerja keras dan sebagainya itu nilai. Nah, nilai itu sesuatu yang dianggap itu bermanfaat. Itu nilai. Agar nilai-nilai itu bermanfaat dari siswa, maka agar nilai itu lalu nilai itu diajarkan biar menjadi terinternalisasi. Maksudnya nilai jujur. Jujur itu begini. Tetapi nilai jujur itu kita tugas guru memasukkan jujur itu menjadi di dalam diri siswa. Lagi begini. Ini nilai. Misalkan katakanlah ini jujur ya. Jujur ini adalah nilai, sesuatu yang bermanfaat. Nah, jujur ini kalau bisa masuk di dalam diri siswa, menjadi siswa yang jujur, terinternalisasi diri. Ya, nah kalau sudah di dalam diri siswa, ini namanya karakter. Tapi ya, jadi nilai itu
dalam dari diri siswa adalah namanya karakter. Kalau anak sudah bisa berperilaku jujur, berarti anak sudah mempunyai karakter jujur. Amin. Begitu juga disiplin, begitu juga kerja keras, begitu juga saling banyak sekali karakter. Dan ini sudah ada di dasar negara kita di Pancasila, ya kan? Karakter itu banyak. Kalau kurikulum tahun 2013 membreakdown menjadi 18 karakter yang dikembangkan. Nah, di kurikulum Merdeka ini mohon maaf P5 kita jangan berwawasan karakter itu banyak, tetapi 6 dimensi itu yang ditonjolkan, yang dipikir, yang diharapkan digenjot akan mendorong masa depan bangsa dan anak kita. Tetapi yang lain masih banyak sekali. Ya, jadi dimensi. Nah, kalau anak sudah berkarakter, otomatis perilakunya itu namanya berbudi pekerti, luhur. Jadi budi pekerti adalah sudah mulai menginjak perilaku, bukan sudah tahu jujur itu begini. Dalam kehidupan sehari-hari anak sudah berperilaku seperti itu. Nah, inilah berbudi pekerti yang luhur, atau istilah agama kita berakhlakul karimah. Ini visi kita. Bapak Ibu yang hormati, ingat pembelajaran nilai itu tidak bisa dengan ceramah. Jujur adalah tidak bisa, tetapi adalah satu dengan contoh seperti yang diungkapkan di Dina tadi, contoh keteladanan satu. Itu salah satu. Yang berikutnya adalah sesuatu kegiatan itu dilakukan berkali-kali terus melalui kegiatan sekolah. Maka di sekolah kita ada program kegiatan pembiasaan. Ini pembiasaan itu adalah nilai-nilai yang kita kembangkan akan menjadi karakter dalam diri siswa terus menerus. Nah, itu salah satu bagaimana anak kita pembelajaran nilai. Bapak Ibu yang hormati, lalu bagaimana isinya CDP kita? Nah, terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, ini mengambil dengan istilah yang cerdas tadi. Dia memberi. Kalau di misi SD kita sudah tak sebelah situ ya. Jadi misinya kita melaksanakan ini, kita agar bisa menjadikan anak kita anak yang cerdas, IQ, emosi, spiritual, emosionalnya cerdas di situ. Nah, sekarang terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, karena peserta didik merupakan subjek pelaku. Jadi sangat selaras untuk mewujudkan visi kita. Sangat selaras sekali kalau kita turunkan pas. Ini menurut pendapat itu mohon pendapat mungkin dari ini ada saran pendapat. Kalau di misi kita sudah menekankan pembelajaran, menekankan proses dan hasil, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif. Itu misinya. Semuanya itu untuk mencapai yang diri cerdas, amin, berbudi pekerti yang luhur. Tapi bisa nanti. Jadi kalau untuk pendapat saya sangat pas itu kita breakdown Pak. Terima kasih, mohon maaf penjelasannya. Terima kasih. Saya hanya sedikit memberikan gambaran dari misi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan dari isi sekolah. Kenapa Pak Pur? Karena memang sekolah itu yang memimpin adalah kepala sekolah. Jadi tumpuan dari visi-visi itu adalah kepala sekolah. Dan untuk visi CDP ini memang lebih kecil lingkupnya karena dia melakukan bukan lagi sekolah, tetapi lingkungan dari tetapi seorangnya calon guru
penggerak itu sendiri. Jadi visi saya ini memang kecil Bapak Ibu, jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu apakah sudah selaras? Sudah dijawab. Terima kasih Pak Pur, visi saya sudah selaras dengan visi sekolah. Artinya visi saya sudah selaras sehingga saya bisa melanjutkan visi saya ini menjadi misi-misi yang kecil seperti ini Pak Pur. Nah, ini dari visi saya ini punya visi seperti itu. Terus kamu mau apa? Artinya begitu pertanyaannya. Nah, ini prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan. Memang kecil Bapak Ibu, kayak itu perubahannya kecil sekali saya menyadari. Tetapi Bung Hatta pernah berkata begini, saya ingat-ingat ini. Obor yang ada di Jakarta tidak akan mampu menerangi Indonesia kecuali ada lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa. Saya ibaratkan saya di sini ada lilin-lilin kecil yang punya cahaya kecil sekali. Tapi ini Bapak Ibu yang memberikan semangat kepada saya. Lilin kecil ini ketika lilinnya itu banyak, itu pasti Indonesia juga akan terang benderang. Artinya begitu saya menganggap kata dari mengutip dari perkataan dari Bung Hatta, ya, obor yang ada di Jakarta itu tidak akan mampu menerangi Indonesia, tetapi lilin-lilin kecil yang tersebar di seluruh pedesaan di Indonesia itulah yang akan memberikan cahaya. Dan itu memberikan motivasi saya. Jadi sekecil apapun yang saya lakukan, saya tetap harus melakukannya. Betul Pak Pur. Jadi misalkan saya hanya berbuat kecil, mohon dihargai. Jadi meningkatkan dari visi saya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bagaimana dengan meningkatkan strategi dan metode saya yang di kelas itu dengan menggunakan metode yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu memahami peserta didiknya, kamu butuh apa. Peserta didik satu dengan yang lainnya akan berbeda. Jadi gaya belajarnya juga berbeda. Artinya dalam satu waktu itu metodenya beragam tidak Bapak Ibu. Jadi metode yang digunakan itu kan kita berproses, ada waktunya. Misalkan hari ini kita belajar menulis. Nah, besoknya kita praktek. Besoknya lagi misalkan anak-anak senang keluar ke lapangan, kita ke lapangan. Itu sudah berdiferensiasi menurut saya Pak Pur. Menurut saya Pak Pur. Jadi itu sudah mengakomodir gaya belajar siswa. Kalau saya disuruh di saat itu belajar, kamu sukanya nulis, kamu sukanya ini. Kalau muridnya banyak ya repot gurunya Bu. Gitu. Jadi saya itu ya saat ini kita akomodir yang gaya belajar yang mana. Nanti satu waktu kita gaya belajarnya yang bagaimana. Jadi itulah menurut saya pembelajaran yang kita berikan itu berpusat pada peserta didik, tidak lagi ini paradigma baru, jadi mindset yang baru bahwa guru jangan merasa kamu itu kita itu sumber ilmunya, bukan. Sekarang guru itu bukan satu-satunya sumber, banyak sumber yang lainnya. Kita hanya mengarahkan sumber-sumber yang relevan, mungkin seperti itu Pak Pur. Nah ini contohnya, ini anaknya suka menulis karena bekerja ya menulis mandiri. Kalau ini suka teknologi, saya sampaikan bersama dengan teknologi. Asesmen saya sering menggunakan kuisis, word wall, dan yang bisa saya lakukan ya saya lakukan. Kemudian ini eksperimen perubahan wujud benda, ini kolaborasi. Jadi selama ini seperti itu. Nah, indikator tercapainya berpusat pada didik itu apa? Jadi sesuai dengan kebutuhan anak, dan contoh dari pembelajaran itu adalah problem based learning atau PBL. Nah, simpulannya kita di akhir dari presentasi saya adalah simpulan dari diskusi kita dari awal sampai akhir ini adalah visi saya sebagai JDP itu sudah selaras. Mewujudkan peserta didik yang cerdas sudah dijelaskan sama Pak Pur. Cerdas ada cerdas emosi, cerdas kognitif, secara psikomotornya juga cerdas terampil menerapkan, dan terutama mempunyai budi
beri PKP yang tidak lugu. Itu ya Pak ya. Kemudian Budi pekerti kan perilaku. budi pekerti kurang baik. Ada yang baik. Yang baik itu namanya yang Terima kasih. Jadi berbudi pekerti yang luhur. Kemudian pendidikan yang menuntun itu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Betul ya Pak, tadi visinya sekolah cerdas, terampil itu sesuai dengan zamannya. Gitu. Kemudian yang poin kedua, simpulan yang kedua adalah mewujudkan pembelajaran berpusat pada peserta didik ini selaras dengan visi sekolah. Nah, mewujudkan peserta didik yang cerdas secara kognitif, terampil menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek afektifnya dan berkarakter mandiri kreatif adalah psikomotornya. Jadi simpulan yang bisa saya simpulkan mungkin seperti ini. Mungkin ada yang mau menambah simpulan lagi, Pak Pur, monggo. ini asik sekali ya. Mohon maaf ya Bu Intan ini ya. Ada guru pendampingnya. Ini segala sesuatu program harus kita lihat apakah program itu bisa dilaksanakan atau tidak. Itu penting, ya kan? Bagaikan kita mengajukan judul skripsi, ya kan? Ini kira-kira nanti akan bisa dilaksanakan sampai terakhir atau hanya bagus di awal, ya kan? Apakah nanti yang bersangkutan macet di tengah jalan? Terus nanti bagaimana pelaporannya, ya kan? Sama berbeda dengan ini, ya kan? Jadinya tadi sudah membreakdown dari isi sekolah, sudah bagus. Lalu coba ditayangkan sebelum kita ada ini meningkatkan strategi dan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ini kita mengatakan dulu. Biar tidak mentasik. Ini yang dengan maksud itu metodenya atau bagaimana? Itu meningkatkan strategi dan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya metodenya tadi bagaimana? Tolong dijelaskan sedikit saja agar kami mengetahui arahnya, arah kegiatan. Nah, terima kasih ya. Mohon maaf dari hukum ada ujinya sih. Ada tindakan prakarsa perubahan itu ada perubahan yang saya lakukan artinya di kelas. Apa yang ditingkatkan strategi dan metode. Jadi cara mengajarnya ini maksud saya Pak. Cara mengajarnya itu menggunakan metode yang berdiferensiasi. Artinya menggunakan metode yang bermacam-macam. Pembelajarannya itu disesuaikan dengan misalkan mata pelajarannya atau kebutuhan siswanya pada saat itu. Kalau misalkan di siang hari, kalau pagi anak-anak masih moncar gitu, jadi ada metode pembelajarannya bisa diskusi dan sampai di akhir eksperimen. Tapi kalau sudah digunakan kita tidak asesmen, kita gunakan asesmen yang menarik. Ini asik Bu. Jadi sebelum melangkah, tolong dipahami betul ya. Artinya ini mohon maaf ini sudah saya dijelaskan Ibu pendamping Pak Bu ya. Ini umum ya, mohon maaf ya, bukan kami karena saya takut Bu Intan nanti dalam melaksanakan bersatu bertiga. Karena saya beri pertanyaan-pertanyaan yang agak mengungkapkan isi dalamnya. Meningkatkan strategi dan metode. Jadi memang ada strategi, di dalam strategi ada beberapa metode ya. Jadi yang berdiferensiasi lah, ini istilahnya, ini yang berdiferensiasi itu yang bagaimana maksudnya? Kan kita dari awal jenengan kan dari sisi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namanya berpusat pada peserta didik, kita paham bahwa anak itu mempunyai potensi bakat kemampuan yang berbeda. Jadi kalau di saat kita mengajarkan matematika atau mengajarkan IPA atau bahasa Indonesia, katakanlah kita ambil contoh bahasa Indonesia atau matematika, kita akan mengajarkan operasi hitung, ya kan? Anak yang satu kita melaksanakan asesmen awal. Kalau
dulu istilahnya diagnostik gitu. Katakanlah yang dimaksud itu asesmen awal entah dengan teknik karya Jawa, entah dengan teknik observasi anu pengamatan, entah dengan teknik tertulis yang lain. Kalian kan intinya asesmen awal itu adalah kita menangkap secara cepat kemampuan anak. Jadi kemampuan anak yang akan kita ajarkan tadi, misalkan koperasi itu mungkin ada anak yang sudah bisa. Misalkan koperasi itu perkalian, sudah ada anak yang mau penjumlahan, sudah ada anak yang bisa perkalian, dan ada yang belum. Ya kan? Ada yang penjumlahan bisa, ada yang kita harus secara pun cepat menangkap kemampuan anak ini. Nah, inilah pentingnya asesmen awal. Ya, tidak berbelit-belit, tetapi intinya kita bisa dengan cepat mengetahui tekniknya macam-macam sudah kita jelaskan. Setelah itu, nah, dengan anak mau belajar ini berdivergensia, itu berawal dari kemampuan anak tadi. Jadi kita mau mengajarkan konsep perkalian adalah penjumlahan yang berulang, ya kan? Tetapi anak belum bisa penjumlahan, maka tidak bisa kita paksakan. Kita harus berawal dari berpusat pada diri anak tadi. Dalam waktu yang sama, tetapi endingnya kita akan menempuh CP yang sama. Inilah perbedaan ideologi. Jadi bukan jenengan ngajar matematika seneng nyanyi, seneng gambar, itu bingung. Jadi kita akan menempuh CP yang sama dengan dengan waktu yang sama, tetapi kita berpusat pada peserta didik, artinya berpusat pada kemampuan anak, akan mengerti kemampuan anak, kita mengadakan asesmen awal. Entah asesmen awal itu dengan tulis bagaimana, entah bagaimana secara administrasi, yang penting asesmen awal tahu. Nah, lalu jenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, jenengan sudah bisa perkalian jenengan beri, belum jenengan diawali dari perkalian penjumlahan lagi. Nah, ini pembelajaran benar. Sekarang saya bingung dengan programnya Bintang. Artinya itu mau kemana? Yang itu denda atau yang mana yang akan dengan kembangan lagi? Terima kasih. Jadi yang dijelaskan Pak Pur itu saya tangkap adalah asesmen ya. Jadi konsep dasar penilaian ada di awal, di tengah, akhir. Terus nanti berdiferensiasinya itu kan ada konten, produk, sama proses. Nah itu nanti itu dikombinasikan. Maksud saya begini Pak Pur. Jadi saya mau ambil yang mana? Berarti kan lebih spesifik tadi, kan umum. Dan peningkatan strategi dan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah kita masuk lagi berdiferensiasi itu yang bagaimana? Yang saya lakukan kalau tadi itu asesmen awal itu juga ada dua, ada kognitif dan non kognitif. Kalau terkait dengan gaya belajar itu adalah non kognitifnya, jadi menganut gaya belajarnya siswa dan non kognitifnya siswa. Kalau kognitif jelas anak ini sudah sampai mana kognitifnya. Nah kita perlu mengawali itu belajarnya dari mana itu. Jadi menurut saya jawaban saya terkait ke arah mana saya, ya itu tadi saya harus lebih jeli lagi bagaimana memberikan pembelajaran di mana pembelajaran saya ini bermakna bagi anak-anak. Bisa saja dengan strategi yang berbeda, bisa saja dengan pemahaman apa tadi Pak Pur, kemampuan awal yang berbeda, otomatis kan berbeda juga startnya, tetapi kita nanti pada akhirnya tetap sama, CP-nya harus tercapai pada fase itu. Sabar Pak Pur ya. Tambah lagi. Iya. Biar aku punya gambaran Bu, apa yang akan dilakukan itu punya gambaran. Jadi kalau begitu, yang titik tumpu
untuk buikan kan di pembelajarannya. Ya berarti jenengan nanti akan melaksanakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya waktu mengajar dalam satu kelas anak kemampuannya beda-beda dalam mata pelajaran, jenengan buat beberapa metode yang diterapkan sesuai tumbuh dari kemampuan anak. Gitu, betul ya? Prosesnya juga berdiferensiasi, kontennya juga berdiferensiasi. Arahnya ke sana. Jadi kan tidak, maksudnya kita biasa paham dulu. Artinya pembelajaran bukan berarti sesuai bakat minat anak terus kita CP matematika ini sana sini bulan satu kok. Bingung ya. Tetapi intinya berawal dari kemampuan awal siswa. Ya itu yang terpenting. Jadi untuk itu asesmen awal itu penting. Berarti asesmen awal itu penting. Dan kita lanjut kalau sudah begitu. Terima kasih. Ini yang ingin saya ketahui masalah strategi ada kooperatif dan itu sebagainya. Semoga itu yang disesuaikan dengan beberapa pertimbangan yang intinya disesuaikan dengan karakteristik dan sebagainya mana yang pas ya. Terima kasih kami sudah punya gambaran. Kalau tadi paparan awal saya belum punya gambaran karena di sana dulu maksudnya. Terima kasih. Mohon maaf ini hanya sekedar kami biar punya gambaran secara utuh dan nanti bagaimana strateginya, bagaimana anak ininya kan kita kejar kita terima kasih. Mohon maaf kebingungan ya. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pendampingan untuk presentasi saya terkait visi guru penggerak sudah saya sampaikan. Kita berdiskusi. Saatnya saya kembalikan kepada moderator untuk agenda yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima adalah penguatan oleh pengajar praktik YPI SPB EPI. Bapak Ibu, sebenarnya ada sesi tanya jawab, boleh ya Pak? Tanya jawab sebentar, kita 5 menit untuk tanya jawab saja. Bu Angger, monggo tanya nopo iki. Semua bagian. Terserah rasa penasarannya. Gak ada. Miskin pertanyaannya nggak ada. Saran-saran. Harapan. Terima kasih atas waktunya. Untuk saat ini belum ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Harapannya buat Bu Intan semoga programnya nanti berjalan lancar dan sukses. Waalaikumsalam. Bu, nyon saya Bu Sri vlog kalau aku kok dereng. Monggo Bu Sri bisa kata dua patah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berdiri awal bersama Bu Intan untuk lebih semangat, lebih giat lagi. Saya berpesan jangan sampai ngobrol supaya Bu Intan mendapat hasil yang maksimal menjadi guru penggerak sukses dan lancar. Tetap semangat meskipun ada hambatan atau tantangan yang nggak dikira-kira diberikan. Yang lebih semangat dari masyarakat untuk menyelamatkan kita lebih rajin dan giat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri, saya itu sangat membutuhkan sekali semangat seperti itu dari senior saya. Apapun itu saya sangat membutuhkan sekali. Apa yang dikatakan, apa yang dinasihatkan itu sebenarnya saya sangat membutuhkan itu asupan
Baik, terima kasih. Monggo penguatan langsung ya. Satunya, Bapak Ibu, mari kita berikan applause buat Bu Intan juga bagi kita semua. Saya senang sekali tadi diskusi kita sangat hidup sekali. Ada tanggapan-tanggapan dari Pak Pur terutama. Terima kasih Pak Pur. Itu merupakan tantangan bagi kita, terutama Bu Intan. Nanti kalau tidak ada umpan baliknya kan jambret nih Pak Pur. Terus terutama Bu Intan. Tadi dalam menyampaikan visi misinya, karena Pak Pur juga senior, apalagi di sini sekolah penggerak Pak Pur. Banyak sekali pengalaman-pengalaman di luar. Sudah mengikuti berapa tahun di sekolah penggeraknya. Tolong kedepannya juga komunikasi, ya, minta arahan, ya, supaya lebih baik lagi. Ada beberapa poin tadi yang saya tangkap itu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak, Bu Intan tadi telah belajar membuat visi dirinya sebagai berikut. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama teman-teman dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas. Apabila hasil kesimpulannya tadi, visi sekolah dengan visi CGP-nya sudah pas, silahkan dilanjutkan lagi. Kalau mungkin ada misinya dalam visinya bukan tadi kurang pas atau bagaimana, silahkan berdiskusi bersama lagi, tidak apa-apa di luar jam, terutama dengan Bapak KS-nya ya. Minta petunjuk-petunjuk ini gimana Pak? Sudah klop belum ini kira-kira bagaimana, itu perlu, sangat perlu sekali. Nah, visi itu memang betul impian cita-cita yang ingin kita capai di lembaga ini. Nah, untuk meraihkan itu bagaimana caranya? Nah, itu ikut ke misi ya Pak. Nah, program-program apa yang cocoknya untuk lembaga-lembaga kita supaya lembaga kita itu lebih baik lagi. Seperti kemarin itu saya di lembaga SMA itu juga dijelaskan. Tanya juga, visi itu perlu dirubah atau tidak? Visi itu bisa, idealnya memang 4 atau 5 tahun berubah. Mengikuti, apalagi kurikulumnya juga beberapa tahun lagi. Tapi kalau tidak ada perubahan, rasanya apalagi dengan tadi yang disampaikan Ibu Tina ya, perkembangan teknologi. Anak zaman sekarang bangun tidur yang dicari apa? Teknologi. Ini saya mengalami anak saya sendiri juga ini. Nanti kalau kadang itu dinasihati bagaimana memang ini perkembangan. Cuma ya antisipasinya kita kembali lagi mengarahkan menggunakan teknologi yang untuk baik. Tadi sudah banyak disampaikan materi oleh Bu Intan. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan Bu Intan berguna bagi kita semua. Amin. Semoga nanti Bu Intan dalam proses ini menjadi lebih baik lagi dan membawa perubahan untuk SDN Sumangkau. Ibu-ibu gurunya juga monggo semangat. Yang belum tergerak, ini CGP-nya sudah berapa? Kemarin berdua sama Bu Sri sudah jadi anak kelas. Oh, iya, sudah berkenan di depan baru. Tadi 3 bulan. Oh, 2. Sudah banyak yang tergerak. Ini yang istri saya karena usia Pak Pur. Jadi yang saya ini ya ada mutasi baru ketika itu ya saya yang nanti kalau ikut, ayo mari berproses. Jangan hanya di zona nyaman saja. Kalau memang sudah usia ya memang kasihan. Apalagi dengan tugas-tugasnya seperti itu harus mengimbangi, jangan sampai melupakan murid-muridnya. Apalagi ada tugas sekolah, tugasnya CGP harus bisa membagi waktu. Mungkin sekali lagi terima kasih atas waktunya dan mohon maaf karena menyita untuk kelancaran program guru penggerak penggerak. Semoga tidak ini lagi ya, karena mungkin besok-besok juga ada kegiatan seperti ini lagi Pak Pur. Untuk nanti lah kami sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,